Aku agak sedikit penasaran sih ya, apa yang bakal terjadi Orange Lover versus EVOS SG. Yes. Tapi here we go, kita bakal langsung berlanjut ke game pertama. Dan EVOS SG melawan Orange Lover. Jangan lupa untuk langsung support mereka menggunakan hashtag juga kalau kalian fans dari Orange Lover dan juga EVOS SG. Wah, ini kalau ingat kalau ada namanya Chibi ingat girl band dari Indonesia ya. Ya, Cherry ya. Chibi ya soalnya Chibi ya. ya. Fans-fansnya gitu loh. Oke, siap Ya, deh. tapi ternyata di top lane Neo pun langsung bergerak di cover sama Kuja di area tengah, bener seperti kata Cirela J, Potato bakal mengisi di area tengah Iya. sebagai hyper carry-nya. Betul, karena memang dengan adanya killing spree dari seorang Potato, harusnya dia bisa ngepok damage yang sangat besar. Tapi Neo ini target yang agak susah banget untuk di shutdown. Entah Neo, entah Kuja, entah dari sisinya Hilda. Ini bakal jadi salah satu problem yang cukup besar buat teman-teman dari EVOS SG. Dari Kuja, coba tuh ke-poking ke arah Pokemon kali ini. Oh, malah sedikit tercicil nampaknya dengan adanya Esmeralda kali ini. Ada Neo juga. Di commit di sana dengan sekali Stardust Dance. Berhasil men-shutdown seorang Neo. Oh, Chibi dalam bahaya bakal dipantau oleh seorang JPL. Where are you going? Tapi ternyata masih bisa mundur sementara dari segi blue buff ya, bakal coba di kontes. Ion dalam bahaya, Potato bakal coba untuk bergerak. Defensive play bakal coba dihajar oleh seorang Kuja. One more shot, one more hit dan double kill didapatkan oleh seorang Khalid. Menyisakan seorang Joker sendirian di area tengah. Masih ada rumputan untuk bisa melarikan diri kali ini. Yes, dan mereka berhasil dapetin double kill. Dan yang dapetin double kill di sini adalah seorang tank ya. Yes. Maksud aku, gimana ya? At least bisa nge-kill secure lah ya. Iya, itu masih jadi keuntungan yang cukup tinggi untuk orang yang Trubra sih dengan 2 kill yang mereka berhasil ambil. Oh, si JPL bakal langsung bergerak menghantui nampaknya pergerakan dari seorang Chibi. Dalam bahaya terkena stun di depan, masih ada flick out dan masih bisa mundur dari seorang JPL. Nah, ini nih gak enaknya Link yang gak dikasih blue buff, gak nyaman, gak dikasih red buff juga. Rotasinya dihentikan banget dengan kehadiran dari seorang Jahat. Falling Star pun dilakukan kali sama seorang Pokemon, tapi apa yang bakal terjadi kali dengan seorang Kuja yang cukup sekarat. Masih gunakan Quick Stand Guard, tapi masih mencoba untuk bertahan, tapi tak bisa. Mengapa begini? Kuja berhasil di take down walaupun dia berhasil mendapatkan 1 point kill. Oke, tapi di depan ada JPL ejectornya langsung on point. Mengincar arah seorang Joker. Joker dalam bahaya. Masuk ke area rumputan, tapi lihat damage output dari seorang Brody. Berhasil mengeksekusi nyawa dari seorang Joker kali ini. Oh my god, 3-4 kali ini dengan keunggulan masih dipegang tipis-tipis sama EVOS SG. Lagi-lagi mereka kasih pressure karena red buff yang dimiliki sama teman-teman dari Orange Louvre. Chibi pun masih belum mendapatkan level 4, sedangkan Soul sudah mulai berdansa, tapi bertemu dengan aim gak gitu enak sih. Yes, tercicil mungkin dengan damage magic output dari seorang aim, tapi di arah depannya ada ejector kali ke seorang Joker. Joker dalam bahaya lagi-lagi dan ternyata ada turnover memory digunakan oleh seorang Potato. Sementara itu Kuja bakal coba diincar, masih ada skusilnya, terkena stun, sampai sobek, ejectornya on point dan double kill didapatkan oleh seorang Brody. Mencoba untuk menyingkirkan seorang Chibi, tapi Chibi masih bisa mundur terlebih dahulu dan ini menjadi advantage yang cukup baik untuk anak-anak EVOS SG. Betul banget. Potato kali ini udah dapatkan 3 kill ditambahkan dengan 2 assist. Langsung bergerak ke arah turtle kali ini dengan level 5-nya. Cukup berbahagia di sini ya dari seorang Potato sendiri. Tapi ingat, jangan ngasih nafas sama sekali untuk Link dan juga seorang Esmeralda. Karena mereka adalah kunci untuk mendekatkan diri terhadap seorang Potato. Sedangkan Potato kali ini agak sedikit tertahan. Yes, masih diamankan oleh seorang Chibi, tapi lihat Rookie Zestromnya. Connect pattern langsung, Kuja masih ada quick send guard, tapi ternyata Chibi has been taken down. Aim bakal coba terkena unstoppable force, Cyclone Eye dan gak bisa bergerak kemana-mana dan harus kehilangan 3 member dari Orange Louvre. Tapi lihat di arah mini kamera bawah, ada pergerakan juga split dari seorang Masya. Bahkan di arah tengah kali ini ada anak-anak EVOS bergerak ke arah seorang Kuja. Kujanya menghilang dalam sekejap mata kali ini. Betul banget, ditahanin banget kali ini dengan presence dari teman-teman EVOS SG. Mereka yang kalah war di awal, kehilangan turtle, tapi mereka berhasil memenangkan warnya karena burst damage yang sangat besar. Apalagi pertahanan yang dimiliki sama EVOS SG cukup kuat dengan adanya seorang Lapu-Lapu yang tadi melakukan Justice Blade di arah tengah.
dan bahkan berhasil men-shuttle teman-teman dari Orange Rover. Yes, mereka bertukar turret di sisi atas, tapi di sisi lain kita lihat lagi ejector dikeluarkan karena seorang Joker. Apa yang bakal terjadi dengan seorang Joker kali ini? Mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi blue buff-nya akankah diberikan kepada seorang Chibi yang bakal menghadapi 3 pemain dari sisinya Opus SG. Yes, sama-sama bakal coba digunakan, tapi di depan Neo dalam bahaya. Chibi nggak punya blue buff, masih bisa mundur dan hampir saja ke-take down oleh seorang Ion. Tapi lihat, nice stun banget dari seorang lapu-lapu. EVOS dalam bahaya, berhasil di shutdown. Dan terjadi pertukaran di mana Masyanya pun berhasil dihajar oleh anak-anak EVOS SG. Tapi lihat di arah bottom lane berhasil menghancurkan outer turret dan anak-anak EVOS SG pun langsung mencoba untuk membalaskan outer turret mereka yang berhasil dihancurkan. Waduh, 14.000 melawan 15.000 kali. 1.000 saja perbedaannya, ejector dilakukan lagi. Karena seorang Joker, turn apart memory dan satu kali hit, hilang sudah seorang Joker. Di take down sama teman-teman dari EVOS SG. Oh, ini ngeri banget sih dari bisa dibilang Cipulang udah ngasilin 9 assist dengan jawheadnya. Ini Joker bener-bener nggak bisa bergerak kemanapun yang dia inginkan. Hilda bener-bener di lockdown. Bener posisinya. banget. Karena dengan adanya corrosive strike dari seorang Brody ini damage-nya bakal cukup lumayan. Tapi Puja, Raging Sandstorm karena depan kali ini mencoba untuk memberikan damage karena teman-teman dari EVOS SG. Dan bahkan Meteor Shower pun mencoba untuk mendapatkan karena GPL. Tapi GPL langsung mencoba untuk lari dan kembali pulang ke base. Dan yang di take down adalah Puja. Kuja berhasil di take down. Dan ini menjadi kerugian yang cukup besar karena anak-anak EVOS SG juga berhasil mengamankan turtle untuk seorang Potato. Iya. Hah. Jauh juga ya beda killnya aja di sini 7-13 nih. Betul, sudah mulai terlihat anak-anak EVOS SG mulai membalikkan keadaan nampaknya. Dan juga lihat di sisi bawah kali ini dari EVOS SG mencoba untuk berfokus dapetin karena seorang Neo. Ejector lagi karena seorang Kujanya masih mencoba untuk menyelamatkan diri. Akankah dia bisa? 1 lawan 4 kali ini masih ada Meteor Shower dimandikan. Raging Sandstorm di arah depan mencoba untuk dicicil. Tapi ternyata dia malah dicicil sampai lunas dan harus ke take down. Sementara itu lihat aimnya masih bisa mundur dan menghindari apapun yang terjadi dari anak-anak EVOS SG. Iya, nggak lunas barusan ada cicilannya ya. Soalnya dari teman-teman dari EVOS SG masih selamat tadi. Betul, Ya malah kan? dicicil balik ya. Makanya dicicil balik gitu. Mencoba dilunasin lagi tadi tuh si Kujanya ya. Betul. Aduh. Tapi memang burst damage yang dikeluarkan kali ini dari EVOS SG udah cukup menakutkan. Chibi dipaksa terus loh. Dari tadi blue buff, red buff, di-invade terus-terusan sama EVOS SG. Gak dikasih nafas. Mereka mainnya team fight over team fight. Ya, dibikin gak tenang sih hidupnya, tapi ada Ansel mau eject juga bakal coba digunakan, tapi ternyata dalam bahaya Kuja ke take down. Tempest Blade juga, ada Thunderclap dari seorang Neo, menyicil, men-take down, nyawa dari seorang Soul, terkena stun, dilempar lagi, Neo bahkan langsung menghilang. Ada volley Saramon juga, Meteor Shower dari seorang Aim, tapi itu nggak cukup buat nge-shutdown nyawa dari seorang Pokemon dan harus kehilangan 3 member dari anak-anak Orange Louvre kali Itulah ini. tanpanya Purify melawan 5 disable. Yes. Gak ada Purify sama sekali mencoba untuk escape. Caranya agak sedikit susah ya. Walaupun juga kita tahu di sini cukup tebal dari seorang Kuja dan juga seorang Joker. Tapi kalau dia memang dipaksakan untuk di-fight terus-terusan, bakal jadi kasus yang sangat besar. Apalagi dengan Jawhead dengan ejectornya. Gampang banget untuk ngebuat teman-teman dari Orange Louvre diarahkan ke arah teman-teman EVOS SG yang bisa di-burst down dengan sangat cepat. Baik dari Esmeralda, Eudora, dan juga dari seorang Brody sendiri. Dan ini kalau kita lihat dari segi poinnya berbeda cukup jauh, beda 10 poin gap. Betul. But somehow dari keuangannya tuh masih bisa dikejar. Cuma perbedaannya 4.000 aja. Iya, 4.000 aja kali ini, tapi satu persatu turret nih. Digrogotin sedikit demi sedikit, ejector lagi. Karena seorang Kuja, tapi masih bisa untuk melakukan flicker. Mencoba untuk menyelamatkan diri dan Meteor Shower. Berfokus karena seorang Ion, tapi Ion masih bisa untuk mundur. Sedangkan dari seorang Potato, mencoba untuk menyelamatkan temannya, yakni adalah seorang Ion. Oke, tapi kayak ini di arah top lane-nya sedikit lagi bakal coba dihajar. Ada JPL, ejectornya menakuti dan membuat anak-anak Orange Louvre harus mundur terlebih dahulu. Karena Aku ngeliat Jawhead aja nih kayak, aku Oke. mau pulang aja lah. mundur aja kan. Iya. Karena ini ngeri banget dari Cipulang 1 kill dan 14 assist. Bahkan mungkin dari segi partisipasinya ya, hampir 15/18 ya. iya, hampir 90% dia selalu ada. Benar banget. Dari setiap team fight yang ada ejector lagi dari seorang Cipulang terkena stun, Kuja dalam bahaya, masih ada kusirnya. Raging Sandstorm bakal coba digunakan, Tempest Blade-nya masih ada retribution dari seorang Chibi demi mengamankan ke arah blue buff-nya. Tapi sementara itu volley Saramon dikonek karena seorang Chibi dari seorang Pokemon bakal coba di-dive in. Chibi-nya masih bisa mundur dan masih bisa selamat karena berhasil nemplok di Iya. tembok kali ini. Bener
Bener banget, tapi Putih itu juga damage-nya udah lumayan sakit. Kira-kira item apa aja ya udah diselesain sama seorang Putih itu. Karena kalau kita lihat nih, Putih itu udah mengeluarkan Abyss Impact-nya tuh sakit banget gitu loh. Setiap Abyss Impact udah ngenalin 1/3 HP bar, tapi lihat sebelah sana, JPL dimandikan oleh meteor-meteor cantik dari seorang HD, tapi Evo Joker. Soul. Jokernya terkena burn di PS. Sementara itu Pokemon ada Polystar Moon yang sangat cantik. Klik orang langsung karena seorang Aim dan juga Kuja masih sebat dulu, masih ada Quicksand Guard-nya dan masih bisa berdiri kokoh layaknya seorang Sultan yang hadir di area Land of Dawn. Betul banget, tapi Electric Arrow dari seorang Eudora membuat teman-teman dari dari Orange Louvre tuh susah banget buat kabur. Yes, Mau kabur kemana coba kalau kita tanya? membuatku terdiam dan terpana akan setruman dari Seorang Putri Eudora. Petir. Iya, Putri Petir ya. Ya, mantap sih. Mantap. 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 Iya, tapi AIM juga kali ini membuat ke arah Divine Glaive. Kita tahu ya, pertahanan yang dimiliki orang Louvre itu cukup kuat dengan adanya seorang AIM sendiri. Mereka bisa untuk melakukan clear wave dengan sangat cepat. Tapi lagi-lagi di sini seorang Joker. Langsung terkena ejector, langsung masuk ke area rumputan, tapi di area depan Kuja mulai berputar, putar, tapi didapatkankah? Dicuri oleh seorang JP. What a steal, what a snatch, tapi ternyata tempat seperti cuma digunakan. Devial Sword mencoba untuk mundur, tapi lihat Jokernya bakal menjadi sandbag, menjadi bait, dan nampaknya harus merelakan nyawanya. But look at that in the bottom lane-nya dari seorang Marsha berhasil menerapkan strategi Rush at Tower dan langsung didapatkan kali ini. Strategi red yang sangat luar biasa kali ini. Mereka berhasil dapetin inhibitor di arah bawah, ditambah Lord juga gerak di arah bawah. Ngasih pressure yang cukup besar karena teman-teman dari EVOS SG kehilangan momen dapetin Lord, kehilangan juga turun di arah bawah ya. Ini menjadi salah satu momen untuk Orange Louvre mencoba untuk reset woman-nya. Dan tadi Kuja dengan Raging Sandstorm-nya menjadi MVP dalam momen tersebut. Yes, benar-benar menakutkan sekali. Karena berkata dari Raging Sandstorm membuat anak-anak EVOS SG harus berpikir lebih tenang lagi. Dan tiba-tiba out of nowhere itu adalah sebuah bisa dibilang misdirection atau pengalihan isu. Cibi datang langsung retribution dan setidaknya mereka bisa menyamakan dari segi keuangan. Nah, yes, itu jadi momen yang luar biasa banget di sini untuk Orange Louvre ya. Mereka berhasil dapetin momentumnya mereka sendiri dan mereka mencoba untuk memaksimalkan winning condition mereka. Karena mereka kalau ngomongin masalah team fight, yes mereka bisa istilahnya dapetin momen dengan adanya Raging Sandstorm dari seorang Kuja, terus Meteor Shower juga di sini bisa untuk istilahnya nge-clear wave dengan sangat baik. Momen-momen mereka tuh masih bisa untuk didapatkan. Yang seperti aku bahas tadi, mereka punya high ground defensive mode-nya itu bagus banget. Raging Sandstorm dan juga Meteor Shower. Itu bakal clearing minionnya cepet banget. Benar. Bahkan wave yang mau coba dihajar atau mau coba nge-push bisa hilang dalam seketika. Bener banget. Membuat anak-anak EVOS SG harus berpikir lagi untuk bisa nge-end atau mungkin menurutku ya EVOS SG kalau mau maksa team fight sih di area di luar area base ya. Karena kalau di area base sih bakal cepet banget untuk clearing minion dan membuat mereka tidak akan semudah itu buat ngehajar base turret dari anak-anak Orange Louvre. Nah, dan kali ini kita ada sedikit in-game pause, technical pause dulu kali ini dari Orange Louvre. Tapi kita berharap ya di sini dari sisinya teman-teman Orange Louvre dan juga EVOS SG masih bisa untuk melakukan warna dengan sangat baik nantinya. Dan mereka harus mencari momen. Sekarang EVOS SG itu lagi kehilangan momentumnya mereka. Setuju. Ya kan? Itu satu momen yang benar-benar luar biasa Ci ya. Bener, dak-dik-duk duar ya langsung liatnya ya. Dimana mereka yang udah inisiasi Lord tapi rasanya tuh kita yang udah berusaha tapi diambil sama orang. It hurts. Apalagi seperti yang dibilang sama Ansel juga, Rush at Tower-nya tuh benar-benar bagus banget dari seorang Masha. Itu powernya dia ya. Iya, kayak dia juga berhasil memaksimalkan adanya misdirection dari teman-temannya. Benar, 4 hero berfokus war, mereka kehilangan satu hero ya kalau nggak salah ya. Kehilangan 1, tapi mereka dapetin 2. Iya, dapetin inhibitor, dapetin lord juga. Tapi tanpa berlama-lama kita akan segera langsung masuk ke dalam Land of Dawn lagi ya. Betul, dan kali ini sudah mulai menguasai area rumputan. Ada Kuja, ada Joker, ada Aim juga. Kuja udah mulai bergerak, nampaknya sudah diketahui posisinya oleh anak-anak EVOS. Kuja dalam bahaya, ejector yang enggak connect dari JPL ya. Kayaknya nggak mau dipaksa ya kayaknya dari seorang JPL sendiri nggak mau. Padahal itu adalah setup yang berhasil mereka lakukan terus-terusan dari tadi. Betul, kayak dia yang selalu inisiasi dan membuahkan poin yang begitu
mengejutkan. Tapi kali ini dari arah top lane, Kujaya udah mulai memantau. Red buff-nya bakal coba diamankan terlebih dahulu oleh seorang Potato dan juga Ion. Dan lihat peran dari Chibi dengan Link-nya terus memberikan pressure, ngasih push ke arah bottom lane sementara di arah depannya dalam bahaya. Soul bakal coba diincer. Lihat ada tandurkan dari seorang Neo. Neo dalam bahaya, bakal coba disundulkan dan langsung terkena stun dari seorang Potato. Datang berbantuan dari anak-anak Orange Louvre mengincar arah seorang Potato dalam bahaya. Tembak selalu masih digunakan. Deviant Sword juga dimandikan dengan ada Meteor Shower dan di shutdown oleh seorang Hilda. Masih ada Quicksand Guard, dilempar ejectornya diselebel dengan seorang Pokemon dengan adanya Frost Motion dan juga Stardust tapi terkena stun dari seorang Chibi dan nyawanya harus menghilang, bahkan hanya menyisakan Apakah seorang akan sendirian. wipe out kali ini? Bakal dikejar sama seorang Pokemon dan here we go, triple kill untuk seorang Esmeralda dan it's a wipe out. Orange Louvre mereka harusnya agak sedikit ketakutan karena satu wave minion berada di arah tengah. Oke, tapi sudah ada Pokemon udah mulai berjalan kali ini. Masih ada 0 detik dan Neo akan hadir ke Lane of Dawn. Bakal teman-teman berusaha clearing minion terlebih dahulu, tapi lihat di arah depan Pokemon udah mulai nyicil terlebih dahulu. Ada juga seorang Ion, bakal terkena stun, bakal coba di-dive-in. Masih ada Polystar Moon, terkena dan tercicil tapi masih bisa dihancurkan. Tapi yang didapetin adalah inhibitor tengah nih, Beb. Base turretnya harus direlakan, bahkan blue buff dari seorang Chibi pun diambil oleh EVOS SG. Yes, dan kita tahu ya, Link tanpa blue buff bagaikan Ansel tanpa Pelage. Oh iya. Salah. Oh, Salah. kenapa? Tanpa kayak Oji nggak punya pacar. Wow. Kayak Oji nggak punya pacar. Aduh, sedih Sama banget kayak ya. Bude. Iya, sama kayak aku juga. Iya. Dan boleh ya langsung aja add Fauzian Scar, add Abed Ansel dan juga add Claraxku. Butuh pasangan hidup sepertinya. Waduh. Wadaw. Tapi lihat Wah, itemnya kali ini. Kita lihat dari seorang lapu-lapu udah sangat tanky dengan adanya Queen Wing, dengan adanya Bloodlust Eggs, dan dia juga bikin ke arah defensive item. Mungkin dia bakal bergerak ke arah Blade of Despair. Probably. Bikin malah Roar kah? Mungkin masih possible kalau mau bermain dengan sangat objektif ke arah turret Ya. juga ya. Tapi kali ini lihat di area rembutan ada JPL, Joker ada inisiasi. Balasin konek karena seorang Kuja masih ada Immortality Flick out. Tapi lihat di depan, Meteor Shower, Polystar Moon-nya. Masih ada Quicksand Guard, bakal coba untuk bertahan. Raging Sense bakal coba digunakan, tapi lihat Chibi dengan Retribution-nya berhasil mengamankan red buff-nya dari pencurian. Betul, tapi Pokemon di sini agak sedikit menakutkan menurut aku. Karena dia memang shield-nya gampang banget untuk dihancurkan. Ya, Esmeralda. Tapi dia gampang banget juga untuk dapetin full HP barnya lagi dengan shield dengan Moon Shield-nya. Iya, Frost Moon Shield-nya gitu loh. Dengan Kuja kali ini. bakal coba diincar, masih ada Quicksand Guard lagi-lagi beda dengan bantuan dari seorang Link. Chibi pun datang, tapi Raging Sense nggak connect ke arah seorang Soul. Soalnya 1 lawan 4. Ada Potato pun juga akan langsung hadir kali ini, tapi sementara itu Joker masih ada Power of Violence dan juga Soul dapat memorinya langsung connect ke arah seorang Khalid, di mana Kuja sudah 11 kali ke take down kali Itu ini. jaraknya jauh banget sih. Torn apart memorinya benar-benar memang make them torn apart. Yes. Gitu, jadi kayak berat banget buat seorang Khalid kali tadi untuk menahan damage yang diberikan sama si Potato. Tapi mereka harusnya bikin ke arah defensif lagi sih kalau menurut aku. Harus ada defensif lagi supaya damage dari seorang Brody nggak bisa benar-benar nge-burst down. Apakah Twilight Armor bisa jadi salah satu jawaban? Bisa sih, setidaknya untuk meminimalisir pas dapat tambahan sedikit armor. Dan Iya. mungkin ya lumayan bisa nyicil atau menahan beberapa damage output dari seorang Potato karena udah level 15 juga. Dan juga udah menit ke-16, which is dari Potato udah bisa dibilang full item. Benar. Gimana cara dia memaksimalkan posisi dan juga damage output yang besar agar dia bisa nyicil dan juga dia bisa bertahan di setiap team fight yang ada. Iya, dan juga dari seorang Aim ya, di sini udah agak sedikit menakutkan dengan adanya Esquimon, Divine Glyph, Holy Crystal, itu Meteor Shower sih, mohon maaf. Iya, beberapa kali itu sempet mengagetkan, tapi permasalahannya Pokemon juga pinter. Oke. Dia langsung Polystar Moon-nya ke arah seorang Aim. Oh. Dimana kayak dia nggak bakal bisa tenang untuk ngelakuin adanya Meteor Shower. Jadi pas sudah kecicil dia, oke, kita mundur dulu, reset team fight-nya dan anak-anak EVOS SG bisa memegang kendali team fight yang terjadi. Waduh. Karena aim-nya juga ter-aim. Ter-aim.
Seperti yang akan terjadi di Land of Dawn ya. Karena kita sudah kembali lagi ke Land of Dawn kali ini dan Soul dengan satu lagi anti-kiras barusannya diselesaikan sama seorang Soul ya. Yes, defensive item untuk bisa setidaknya bertahan dari setiap team fight yang terjadi. Tapi bukannya seorang lapu-lapu udah susah banget untuk di take down. Biar makin susah lagi Civela Jeff. Biar makin mikir, ini aduh udah keras banget lapu-lapunya. Iya. Udah punya stack juga. Tapi masih ada tadi masih melakukan permainan yang sangat luar biasa ya. Dia masih Iya. mencoba untuk melakukan split pushnya, masih mencoba untuk mendapatkan winning condition mereka. Mereka bermain dengan sangat sabar banget dari Orange Louvre kali ini. Perbedaan gol pun tidak terpaut terlalu jauh. Bahkan turret pun bisa dibilang sama persis ya. Iya. Sama persis, tapi kondisi dari sisinya EVOS SJ lebih diuntungkan karena mid-nya tuh tidak ter-take down. Oh, Masih iya, ada benar. dua ya. Hanya dari sisi sampingnya saja. Tuh. Tapi lihat Potato udah jadi Demon Hunter Sword. Mhm. Lagi-lagi Joker bakal kena ejector. Masih ada Cyclone Eye. Meteor Shower digunakan tapi untuk nggak bakal ada untuk beberapa detik ke depan. Iya. Tapi untuk Meteor Shower cooldown masih cukup cepat lah. Tapi Kuja kali ini bakal terkena Corrosive Strike. Bakal terkena Energy habis impact juga kali ini. Tapi Torn of Arc memorinya belum digunakan sama sekali sama seorang Potato. Dan masih bisa untuk di take down. Tapi di sisi lain kita lihat dari sisi atas. Link dan juga Masha mencoba untuk melakukan split pushnya. Tapi masih bisa ditahan sama seorang lapu-lapu atau Soul. Tapi Pokemon Bakal coba diincar tapi lihat di depannya. Mencoba untuk nyicil seorang aim tapi terkena Meteor Shower. Ada juga Joker. Datang malah bantuan dari seorang Chibi menyicil dengan Deviant Sword. One more shot dan berhasil didapatkan oleh seorang Link. Terkena stun, setruman putri petir dari seorang Ion dan juga Torn of Memory digunakan oleh Potato tapi nggak cukup buat ngehabisin atau menjadi eksekutor untuk seorang Link Chibi. Tapi Thunder's Wrath dari seorang Eudora benar-benar ngasih damage yang cukup besar. Walaupun dia belum bisa benar-benar untuk apa ya, Untuk nge-burst burst instant kill ya, instant kill. Tapi at least dia sudah mengganggu banget pergerakan yang dimiliki sama seorang Chibi. Kalau kita lihat dari progress item, Eudora udah memiliki item-item yang cukup memumpuni untuk ngasih burst item ke arah teman-teman. Karena dia sudah memiliki Clock of Destiny, Lightning Trunkia dan juga Divine Glaive nih. Oke, tapi kali ini kita bakal melihat ada sedikit cicilan ke arah Lord. Yang kedua kali ini bakal coba di cover oleh anak-anak Orange Louvre. GPL bakal coba untuk bergerak, ejektornya connect karena seorang Chibi sama Soulblade, tapi Raging Sandstorm-nya dari seorang Kuja. Connect karena 3 orang langsung, Meteor Shower dimandikan, ejektornya makan seorang Potato. Tapi lihat Soul-nya, Brave Fighter-nya mau incar karena seorang Aim, terkena stun, but look at that, terpancing, terbait. Tapi di depan ejektor, datang seorang Chibi menyicil dan men-shutdown nyawa dari seorang Potato. Tapi Chibi pun juga langsung menghilang kali ini Civela James. Tapi Neo kali ini bakal menerima damage yang sangat besar, apalagi dengan Smart Missile dari seorang GPL. Kuja ada Joker. Mereka mau lari ke arah mana? Karena kalau kita lihat kali ini sudah ada Soul yang mencoba untuk menahan lane-nya. Tapi kali ini kerugian yang cukup besar diterima sama EVOS SG karena Potato menjadi target utama dari teman-teman Orange Louvre. Tapi yang paling susah untuk dibunuh sih kali ini sih Pokemon kayaknya. Iya, ini bisa dibilang pertukarannya antar dua core, di mana Potato dan juga Chibi yang berhasil di take down. Iya, tapi Potato-nya 11-2-10 dengan memiliki Calamity Reaper, Enchanted Talisman, dia udah sangat-sangat tanky. Bahkan menahan 3 hero sekalipun, dia tidak ada takut-takutnya sama sekali. Menghadapi segala macam rintangan, dan kalau kita lihat dari positioning, sebenarnya tadi Neo udah mencoba untuk mengincar ke arah seorang Ion ya, dan juga GPL, tapi nggak bisa untuk ngeinstanin ke arah 2 hero itu. Karena benar-benar dijaga banget sama temen-temennya. Dan mereka juga takut dengan Stardust Dance dari seorang Esmeralda. Yes, dan juga Frostmourne juga yang bakal menjadi sosok yang menakutkan. Tapi kali ini dari anak-anak EVOS SG bakal coba initiate ke arah Lord kali ini. Apakah ini cuma bait semata? Karena sudah 20 menit dan mereka cuma menunggu momen di mana teman-teman dari Orange Louvre mencoba untuk mendekati ke arah Lord dan mencoba untuk di-reset sepertinya kali ini. Tapi di depan ada Raging Sandstorm ke arah backline-nya, ke arah Potato. Tapi di depannya Lord-nya masih dimakan oleh seorang Brody. Datang malah bantuan, Joker, Potato. Masih ada sedikit cicilan tapi lihat teman-teman dari seorang Chibi. Deviant Sword-nya dicicil, Potato ketumbang. Tapi lihat Chibi bakal coba terkena Smart Missile dan masih bisa bertahan ternyata. Masih sehat walafiat. Sementara itu di arah backline-nya Kuja langsung ada Quick Sand Guard dimandikan dengan ada Meteor Shower. Tapi lihat Raging Sandstorm bakal coba digunakan, datang Neo dengan Thunderclap-nya bakal coba digunakan, Joker di arah depan. Masih ada Power of Wellness. Lihat di arah depan terkena double stun Neo dalam bahaya untuk mundur. Tapi ada Frostmourne Shield dan dihajar
Joker has been taken down. Dan Soul bakal jadi target selanjutnya dengan ada Tempest of Fate dan Deviant Sword. Bella James. Dan kalau kita lihat lagi kali terkena Fog Lightning juga dari seorang Aion. Tapi Aion menjadi target utama dari seorang Neo. Apa yang bakal terjadi dengan GPL yang mencoba jadi target utama. Double kill untuk seorang Chang'e kali ini dan wipe out untuk tim EVOS SG-nya sendiri. Orange Louvre, akankah kamu mencoba untuk meng-end game ini? Tapi wave minion mereka masih terlampau sangat jauh. Wow. Masih punya kesempatan untuk tim EVOS SG mencoba untuk menahan pergerakan dari sisi Orange Louvre. Oke, tapi di arah bottom lane ada Neo dan juga Aim. Tersisa Potato, last man standing. Bisa kali dipertahankan, tapi wave minionnya masih cukup jauh. Tapi di arah tengah Soul, sudah 15 mulai second. bergerak. Dan Chibi udah jadi Malefic Roll, bakal coba untuk bergerak sama Potato sendirian. Masih ada Immortality di arah depan, Kujanya masih bisa bertahan, bakal coba di NK. The last man standing dari seorang Potato. But look at it, dari anak-anak Orange Louvre langsung straight to the base dan berhasil mengamankan poin di game yang pertama kali ini. Wow, satu kesabaran yang sangat luar biasa. Game pertama berhasil diselesaikan oleh Orange Louvre dengan Potato yang berhasil di take down. Walaupun mereka memaksakan ke arah Lord ya. Mereka memaksakan ke arah Lord, yes mereka dapetin Lord. Tapi ketika Lordnya berhasil di-cut sama Orange Louvre,